Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still with me, Miss Pori. Now we discuss about pronoun. Apa sih itu pronoun? Kata ganti benda. Dan untuk apa sebenarnya? Kita lihat. Di sini ada kata I love. My love and love me. Di sini I love, apa artinya? Aku mencintai. My love, cintaku. Love me, cintailah aku. Di sini ada kata aku, I, aku, my juga aku, me juga aku. Kenapa bisa begitu ya? Kita bisa melihatnya atau mempelajarinya dari pronoun ini. Kita lihat next slide. In pronoun there are some group. There is one of them subject. There are 7 subject here. Di sini ada subject, then object, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Subject ini adalah pelaku, ya. Kata subject ini dari kata they, ya. Objeknya akan berbunyi them, artinya tetap mereka. Kemudian possessive adjective. Possessive adjective adalah menunjukkan kepemilikan. Their, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Seringkali possessive adjective ini ditambah dengan noun, ya. Rumusnya ditambah noun. Jadi their, ya. Their mother, their home, seperti itu. And then possessive pronoun. Possessive pronoun ini juga menunjukkan kepemilikan, tapi dia tanpa diikuti benda sesudahnya. Ada kata theirs, ya. Reflexive pronoun ini menunjukkan kepada diri sang pelaku, themselves, mereka sendiri. Kemudian subject we, kita lihat pelaku we, ya. Objeknya akan menjadi us, our, milik kami, ours, possessive pronounnya ours, kemudian ourselves. Kita lihat di sini kata I, objeknya adalah me, ya. Di sini semuanya tetap berkaitan dengan saya. Cuman subjeknya I, objeknya me, possessive adjektifnya menjadi my, ya. Seperti tadi my love, my book, my mother. And then mine, ya, milik saya. Ini bendanya biasanya sudah jelas, ya, tanpa diikuti benda sesudahnya. Kemudian myself, diri saya. Next, you, ya. Objeknya sama, kebetulan nanti tinggal kita lihat polanya menjadi subjek atau objek. Kemudian you, possessive adjektifnya your, possessive pronounnya yours, dan reflexive pronounnya yourselves. Si, dia perempuan. Ini adalah untuk kata tunggal dia perempuan yang berjenis kelamin perempuan dan hanya satu. Subjek si ini objeknya akan berbunyi her, possessive adjektifnya her, kebetulan sama, ya. Kemudian possessive pronounnya adalah hers, reflexive pronounnya adalah herself. Next, he, ini adalah mewakili yang berjenis kelamin laki-laki dan hanya satu, he. Objeknya menjadi him, kemudian possessive adjektifnya his, possessive pronounnya his, kebetulan keduanya ini adalah sama. Reflexive pronounnya adalah himself, diri dia laki-laki sendiri. Dan the last, ya, yang terakhir pelaku ini ada it, ya. Ini untuk tunggal tapi yang jenis kelaminnya tidak jelas atau belum diketahui, ya. It, ya, objeknya it, its, possessive adjective, possessive pronounnya sama. Kemudian itself, diri sendiri. Coba kita lihat di sini ada 7 pelaku, Dewi, Ayu, Sihi, It, ya. Dewi, Ayu, Sihi, It. Ini adalah subjek. Kemudian kalau Anda punya teman yang namanya Dewi, mudah mengingatnya ini, ya. Atau Ayu, Dewi, Sihi, It. Tinggal pilih yang mana. Kemudian objek mereka akan berbunyi seperti ini. Them, us, me, you, her, him, it.
Possessive adjektif ini menunjukkan kata pemilikan dan diikuti kata benda sesudahnya. Ini yang membedakan antara possessive adjektif atau possessive pronoun. Their, our, my, your, her, his, dan its. Possessive pronoun their, ours, mine, yours, hers, his, it. And then reflexive pronoun ini yang menunjukkan kata pemilikan pada diri yang melakukannya sendiri. Themselves, milik mereka sendiri. Ourselves, milik kami sendiri. Myself, dan seterusnya. Myself, yourself, herself, himself, and itself. And now for examples. Untuk contoh yang subjek, they come with me. Ya, kita lihat they di sini posisinya sebagai subjek, come adalah verb, dan me di sini adalah objek. We see the next example, number 2 object. Ya, his father talks with her mother. Ya, di sini adalah polanya present tense ya, maka dia di sini subjek possessive adjective dan ada objek possessive adjective. Di sini objek ya. His father ini ya, subjek ini possessive adjective bisa berperan dua, bisa sebagai subjek ataupun objek. Talks, berbicara, ini kata S ini huruf S ini adalah tambahan karena his father adalah orang ketiga tunggal. Next example, possessive pronoun menunjukkan kata kepemilikan ya. Cuman possessive pronoun ini tanpa diikuti kata benda sesudahnya, dan biasanya bendanya ini sudah jelas. Kita lihat di sini, this pen. Pen ini is mine ya. Pen ini adalah milik saya. Next example number 4, reflexive pronoun. Ini menunjukkan kata kepemilikan yang kembali kepada diri sang pelaku. Misalkan di sini you talk yourself. Jadi kamu bicara sendiri ya. Apa yang mungkin sedang menghumam atau yang lainnya. Next example, possessive adjective. Di sini possessive adjective, contohnya it takes my food. Ya, dia mengambil makananku. It's sebagai subjek. Ya. Kemudian my food adalah possessive adjective. Untuk contoh yang objek ya, objek ini his father talk with him misalkan. Kalau mau bentuk yang murni dari objek tadi bisa juga ya. Ayah dia laki-laki berbicara dengan dia laki-laki, misalkan seperti itu. Oke, next slide. Okay guys, now your assignment, from this pronoun, please make sentence of pronoun in simple present tense. Select on my example based on this rule ya. Jadi silahkan membuat kalimat pronoun ini dalam tensesnya, bentuk waktunya itu simple present tense. Seperti contoh saya ya, berdasarkan pada aturan ini. 1. Subjek ya. Jadi silakan buat contoh pronoun yang ada subjeknya dan dikasih pola seperti tadi. Yang kedua ada objek ya. And next number 3 possessive adjective. Ya, kalau subjek tadi menerangkan pelaku, objek adalah yang dikenai pekerjaan atau si penderita, seperti love me ya, cintailah aku, me. Sayanya itu yang mendapatkan cintanya. Kemudian possessive adjective menunjukkan kata kepemilikan, cuman dia harus diikuti kata benda sesudahnya. Ya. Number 4, possessive pronoun. Ini menunjukkan kata kepemilikan tapi tanpa diikuti kata benda sesudahnya. Ingat bendanya berarti sudah jelas ya. And the last ya, reflexive pronoun. Ini menunjukkan kata kepemilikan yang kembali kepada diri sendiri. Oke. See you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.